Oke, jadi hari ini gue mau update ke kalian mengenai kondisi air di Megatank. Jadi ini gue baru ambil, ini air dari kolam, ini air sumber baru. Jadi kalau secara keseluruhan emang air yang dari kolam masih sedikit hijau halus. Dan sedangkan sumber air baru itu kan emang biru bersih begini ya. Namun di sini selain kita membandingkan warna, gue akan melihat TDS-nya nih. Nah, sini nih. Nah, TDS air kolam itu di sekitar 238, 240 kurang lebih. Sedangkan TDS air baru itu ada sekitar 143. Jadi ini selisihnya hampir sekitaran 100 TDS. Target gue itu ya minimal sekitaran 50 lah. 50 perbedaan TDS antara air baru dan air kolam. Nah, untuk filter tanaman, ini sirih gadingnya udah mulai banyak yang tumbuh subur nih. Kan kelihatan tuh, mulai cabang-cabang barunya udah pada mulai keluar. Nah, ini kayaknya gue harus tambah sih. Dengan jumlah seperti ini kayaknya belum, nggak nendang gitu ya bahasanya. Nggak nendang dia untuk nge-handle kolam sebesar ini. Kemungkinan besar gue akan coba integrasi lagi filter tanaman ini di atas top filter wet dry gue ini. Nah, ini posisi sudah 2 minggu. 2 mingguan belum gue ganti busanya. Busa dan kaos kaki belum gue ganti. Jadi sekarang ini yang gue lihat ini bisa lebih awet karena di awal-awal itu masih terlalu banyak kotoran dari bekas pembangunan dan lain-lain. Sehingga ya filter floss gue ini udah cepet banget habisnya gitu kan. Tapi makin kesini umurnya makin panjang. Nah, jadi TDS gue aja di sekitar 1 bulanan yang lalu itu TDS sampai 400. Berarti 400 TDS itu mengindikasikan terlalu banyak zat-zat lain yang berada di air kolam ini, ya kan? Nah, berjalannya waktu kan tadi kan kita lihat ya, TDS gue itu udah di 240. Udah jauh lebih membaik dibanding 1 bulan yang lalu. Nah, tinggal di segi warna aja sih, dari segi warna air aja. Ini mungkin gue harus nambah lampu UV, karena sekarang gue baru pakai 240 watt lampu UV. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 watt per ton yang gue pakai. Kayaknya gue akan ngejar coba di 4 watt per ton supaya untuk dari segi warna air itu lebih bisa ngebantu. Nah, seperti itu. Untuk settingan lampu ini ya harapan gue minggu depan ini udah selesai semua. Karena kemarin ya sekali lagi anggota lagi banyak kerjaan yang biasa bantuin gue untuk masalah kelistrikan. Jadi emang belum ada progres sama sekali di bagian sini. Nah, kemudian untuk bagian atas ini, bagian atas kan kemarin ini transparan ya. Nah, itu gue juga udah coba tutup sekitar 40% cahaya yang masuk ke dalam kolam ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dari sini kita bisa ngelihatnya nih guys. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi sebelumnya bagian sini, bagian ini nih transparan. Nah, kemarin karena gue masih ada spandek bekas, gue suruh aja coba tutup 40%. Kenapa 40%? Ini 1 blok, 2 blok, 3 blok, 4, 5. Jadi dari 5 gue tutup 2. Jadi kurang lebih 40% intensitas cahaya ini udah berkurang. Jadi di situ juga dari segi pertumbuhan lumut gue lihat udah jauh banget berkurangnya. Nah, yang akan gue coba sekarang ini yang lagi gue pesan. Gue lagi pesan paranet. Paranet itu nanti akan gue pasang di sini semua. Jadi dari 60% cahaya yang sekarang masuk akan disaring lagi sama paranet. Jadi itu harapannya dari segi warna air nanti lebih terkontrol. Jadi nggak lagi hijau halus gitu. Dan juga pertumbuhan lumut yang ada di hardscape juga bisa jadi jauh lebih terkontrol. Seperti itu. Ya kita lihat aja seperti apa. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini itulah beberapa progres atau beberapa cara yang gue coba
dan hasilnya ya menurut gue cukup oke. Tinggal kita perlu memaksimalkan apa yang kita lakukan. Kalau kalian ingat kan, di bawah ini adalah kan filter gua semua. Jadi dengan gua melihat tadi di bawah kita lihat perbedaan air baru dan juga air kolam, itu purity bekerjanya udah sangat maksimal dan kelihatannya sih udah mulai exhausted ya. Udah mulai kecapean karena kemarin gua intip purity-nya juga udah mulai kotornya kotor banget. Ntar gue buka dulu nih bagian sini. Nih, ini purity kita nih. Tuh, purity-nya udah coklat banget, parah. Jadi emang kayaknya waktu dekat ini gue udah harus mulai maintenance dari segi filter. Dan juga kalau purity ini bisa di recharge. Cara nge-recharge-nya gimana? Ya nanti kita akan buat videonya tersendiri. Tapi secara umum ya kalian lihatlah ini seberapa kotoran yang disaring oleh static bed dan juga hasil kerja purity untuk menyaring tanin yang ada di kolam ini. Nah, jadi berikutnya yang mau gue update singkat ini mengenai gazebo ini udah lama juga nggak gue update. Ini bagian atas udah hampir selesai di cover dengan kayu kulim sampai sini nih semuanya. Dan untuk bagian lantai juga udah selesai. Ini kita pakai granit yang model-modelnya ya warna-warna expose gitu kan. Jadi di bagian sini sekarang kita akan membuat pot bunga. Pot bunga ini fungsinya apa? Jadi setelah gua perhatikan, ini kalau lagi hujan besar dan angin, ini tempias anginnya nih bisa sampai ke tengah sini nih. Sampai ke tengah sini. Sedangkan area sini nih udah untuk area meja gitu kan. Nah, jadi kemarin alternatifnya atau solusinya kita pakai tirai bambu atau tirai kayu atau apapun itu ini ditutup. Tapi kalau ini ditutup pakai tirai ya kurang pas dan juga cahaya matahari kadang-kadang rasanya terlalu panas. Nah, jadi gua putuskan untuk untuk buat pot bunga. Nanti ini akan gua pakaiin bambu kuning yang kayak di sebelah sini guys. Nah, tuh bambu kuning itu. Jadi bambu kuning yang akan gua pakai itu yang udah besar. Jadi langsung ngebuat pagar di daerah sini sehingga fungsinya banyak. Pertama di sini nggak terlalu panas lagi. Kalau misalnya jam-jam 2 jam 3 matahari nggak nyorot ke sini banget. Terus kalau ada hujan, pohon bambunya itu juga berfungsi sebagai ya tirai gitu kan. Jadi kalaupun ada tempiasnya nggak sampai masuk sini. Kemudian fungsi berikutnya untuk cahaya matahari sekitar jam 3 sore ini ngelihat kolam udah nggak enak karena matahari pas banget di situ. Jadi dia nyorotnya ke sini, langsung ke kolam. Jadi kalau gue pakein pakai bambu dibuat padat gitu kayak pagar. Jadi cahaya matahari pun nggak ngehajar kolam atau nggak langsung ke megateng lah dari samping. Jadi kita masih bisa menikmati kolam juga masih enak dan nggak terlalu panas. Dan fungsi lainnya karena gue mau bangun rumah di sebelah sana, jadi pohon bambu ini nanti yang tinggi-tinggi itu yang jadi pagar sekalian juga untuk mengcover supaya saat pembangunan rumah ya nggak kelihatan berantakannya. Kan nggak lucu kalau misalnya di sini udah bagus, di sana tiba-tiba lagi bangun rumah gitu kan pasti berantakan lah ya. Kelihatannya berantakan ya nggak enak. Alternatif lainnya pakai seng, tapi kalau pakai seng kan jadi jelek banget gitu kan. Jadi jelek pakai seng gitu, jadi ya udah gua hajar pakai bambu nih dari ujung sini sampai ujung sana. Jadi itu untuk pembatas sementara lah bisa dibilang. Sampai semuanya jadi, sampai rumah gua yang baru di sebelah sini jadi juga. Nah kalau rumah udah jadi, cahaya matahari dan tempias dan segala macam itu udah kehalang oleh rumah. Jadi ya pohon bambu ini ya untuk sementara aja. Nah jadi inilah update-nya. Dan di sini tinggal gue perlu pasangin lampu. Rencana gue pakai track spot semua, mungkin yang warnanya warna kuning gitu kan. Jadi warnanya lebih soft. Kemudian pakein kipas angin. Terus kalau perlu gue beli AC portable. Dan dinding ini ya gue belum tahu deh.
mungkin ya gue cat tadi sih, gue cat warna abu-abu atau gue pakein kayu atau belum tahu. Jadi ya mungkin update mengenai area ini dan juga kolam ya seperti apa yang kalian bisa lihat. Ya pokoknya waktu dekat ini semuanya ini udah selesai sih. Kalau ini semua sih target minggu ini selesai. Bukan minggu ini lah, malah beberapa hari ini selesai. Beberapa hari ini selesai. Terus meja juga gue juga udah order. Ini meja kayu, panjangnya kalau nggak salah 7 meter, lebarnya 1,2 meter. Jadi ada satu meja kayu gede begitu doang. Jadi lebih elegan lah, nggak terlalu banyak barang di sini. Jadi ya mungkin update gue mengenai kolam atau megatank dan area gazebo gue ya seperti ini. Semoga video ini sedikit banyak dapat menghibur dan see you guys in my next video. Bye bye.